usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Di sebuah kota, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Hidup mereka berkecukupan, dan suasana rumah selalu terasa hangat. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu dan dua orang anaknya. Masakan ibu yang paling enak. Iya, walaupun cuma roti. Ya, kasihan ya. Bu, kapan kita bisa makan ayam lagi? Oh, nanti ya nak, kalau ibu udah punya uang lagi. Apa-apa kok bu, yang penting kalian sudah bisa makan nantinya. Mereka melanjutkan makan malam dengan canda dan tawa. Anak-anak udah pada tidur ya. Aku kayaknya harus mencari cara agar anak-anak kehidupannya menjadi lebih baik. Mereka selalu makan seadanya. Aku merasa gagal menjadi ibu. Malam itu, pikiran Rati dipenuhi berbagai kekhawatiran. Keinginannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kedua anaknya, perlahan berubah menjadi beban dalam pikirannya. Tapi, kok bengong? Mikirin apa? Nggak apa-apa kok. Nggak mungkin nggak apa-apa. Mau kamu gelisah gitu. Aku cuma mikirin kehidupan anak-anakku. Gajiku kan pas-pasan, tapi kebutuhan mereka semakin banyak. Dengar-dengar ada proyek besar di kota Batavia yang dananya cukup gede. Iya, kamu bisa minta tolong ke bos, biar kamu aja yang megang proyeknya. Lumayan tuh kalau tahu celahnya. Celah maksudnya? Kata kamu mau memberikan kehidupan yang layak buat anak-anakmu. Bener sih, tapi aku takut kalau ketahuan. Asal pinter mainin aman-aman aja. Kata celah itu terus terngiang di kepala Rati. Bukan karena ia tak tahu risikonya, tetapi karena ia tahu betapa menggodanya hasil itu. Selamat siang Pak. Ya. Saya Rati Pak, izin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin memegang proyek besar di Batavia itu, apakah Bapak berkenan? Tapi saya akan menanyakan rekan kerjamu yang lain ya, agar saya tidak memilih orang dalam satu padang saja. Semua rekan kerja saya udah pada setuju kok. Baiklah, kamu saja yang memegang proyek itu. Tapi kamu harus ke sana untuk memegang proyek tersebut. Oke Pak, terima kasih. Bagaimana? Disetujui? Iya disetujui karena ini bekas kalian. Jangan lupa bagi hasil ya. Oke, tentu. Rati pulang sedikit terlambat karena menyiapkan berkas kepindahannya ke Batavia. Dari mana aja? Aku udah lapar nih. Tunggu sebentar ya nak. Aku udah Rafael udah lapar banget nih. Ya udah nak, nanti kita makan. Rati baru saja pulang dari kantor dan langsung menyiapkan makan malam untuk kedua anaknya. Setelah makan malam, Naura, Rafael, iya bu. Naura, Rafael, ibu mau ke Batavia untuk memimpin proyek besar di sana ya. Batavia jauh ya Bu? Iya nak, tapi ini untuk kehidupan kalian. Kalau itu keputusan ibu, kami akan mendukungmu, Bu. Makasih ya nak. malam itu Rati semakin yakin untuk menerima proyek tersebut dan pergi ke Batavia. Tati, tumben ke sini. Iya, biasanya kamu di rumah dengan anak-anakmu. Aku masih memikirkan proyek besar di Batavia itu. Ini kesempatan besar buat kamu. Dan kesempatan besar juga bisa menghasilkan uang yang besar. Iya sih, aku tapi takut aja kalau ketahuan gimana ya. Kalau hidup mau lebih baik, kadang harus berani ambil kesempatan. Rati mendengarkan rencana dari Andre dan Cindy hingga larut malam. Anak-anak, ibu besok udah mau pergi ke Batavia. Cepet banget, Bu. Iya nak, karena proyek di sana udah mau dimulai. Jangan lama-lama ya Bu. Iya nak, nanti ibu bakal sering kok ngobrolin kalian. Kami akan jaga rumah baik-baik, Bu. Malam itu, Rati menyiapkan barang-barangnya untuk berangkat ke Batavia. Keesokan paginya, ia berpamitan kepada kedua anaknya.
Hati-hati ya, Bu. Pokoknya banyak ya Bu, biar kita bisa makan ayam tiap hari. Nah, iya nak, ibu akan membawa uang yang baik untuk kalian. Doakan ibu lancar pekerjaannya ya. Iya, Bu. Rati pergi ke Batavia dengan harapan yang besar. Kota yang cukup besar. Kalau misalnya angka ini dirubah, nggak ada yang sadar kan? Godaan itu akhirnya mulai menguasai pikiran Rati. Ibu kapan ya pulang? Ibu jarang ngabarin kita sekarang. Jarak di antara keluarga itu membuat suasana rumah semakin sunyi. Proyek Batavia ini aneh. Angka pengeluaran lebih besar daripada prokes lapangan. Ciao memimpin. Tanpa disadari Rati, gerak-geriknya sedang diawasi. Rati, Terus pantau dia dan dia bisa dapat semua informasi dan bukti. Bawa dia ke hadapanku. baik. Anak-anakku nggak akan makan roti lagi. Karena rindu kepada kedua anaknya, Rati menelpon anaknya yang sedang ada di rumah. Ibu nelpon. Halo anak-anak, besok kan libur. Nah, rencana ibu, kalian mau nggak nyusul ibu ke Batavia? Mau banget Bu. Iya, Bu, aku juga mau. Kalian siap-siap barangnya malam ini ya. Nanti besoknya kalian langsung berangkat. Siap, Bu. Malam ini kami siap-siap ya. Ya udah Bu, kami mau main dulu ya. Keesokan harinya, Naura dan Rafael pergi ke Batavia untuk menemui Rati. Waktunya memanipulasi angka proyek. Tanpa Rati sadari, ada seseorang yang sedang mengawasinya. Rati, Kami sudah mengumpulkan bukti. Bukti apa? penyalahgunaan dana proyek. Enggak, kalian salah paham. Semua laporan sudah kami periksa. Tak lama kemudian, Naura dan Rafael yang baru tiba di Batavia melihat kejadian tersebut. Ibu kenapa? Nora, Rafael, maafkan ibu nak. Rati, Anda harus ikut bersama kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pertama kalinya, Rati menyadari bahwa keputusan yang ia ambil demi mengejar kehidupan yang lebih baik justru menghancurkan kepercayaan orang-orang yang paling ia sayangi. Setelah ditangkap, Rati dibawa ke ruang pemeriksaan. Rati, apakah Anda mengakui telah memanipulasi dana proyek? Kami sudah memiliki bukti yang sangat cukup. Aku hanya ingin kehidupan aku menjadi budaya. Jadi Anda mengakuinya? Ya, aku mengakuinya. Ibu, Ibu kenapa melakukan itu? Maafkan ibu nak. Ibu hanya ingin kalian hidupnya menjadi lebih baik. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi. Aku nggak ngelakuinnya sendiri. maksud kau? Ada orang yang terlibat. Siapa? Andre dan Cindy. Mendengar kedua nama itu, Intel segera memanggil Andre dan Cindy untuk dimintai keterangan. Saat menunggu kedatangan Andre dan Cindy ke Batavia, suasana terasa sangat mencekam bagi Rati. Setelah Andre dan Cindy sampai, semua pihak yang terlibat dikumpulkan di ruang rapat perusahaan. Rati? Kenapa kami dibawa ke sini? Karena kalian terlibat dalam penyalahgunaan dana proyek. Tidak, kami tidak bersalah. Kami hanya memberi saran. Kan kalian yang pertama kali mengajak memanfaatkan proyek itu. Tapi keputusan akhirnya tetap keputusanmu sendiri. Kami pilih sesuatu yang menarik. Apa sebenarnya terjadi di sini? Pak Mahendra, Kenapa tidak kaget, Pak? Saya tidak menyangka akan melakukan hal seperti itu. Benarkah hanya Rati? Apa maksudmu? Bukti yang kami miliki menunjukkan bahwa aliran dana tidak berhenti pada pemimpin proyek. Dana tersebut mengalir ke rekening lain. Tidak mungkin. Dan rekening itu mendapatkan persetujuan dari atasan. Dan tangannya milik siapa, Pak? Itu Suasana ruangan menjadi sangat hening. Sebenarnya kami tak berbicara. Karena yang terlibat adalah sebarang orang. jelaskan. Pak Mahendra yang menyuruh kami mencari celah dalam proyek itu. Dan sebagian uangnya juga mengalir kepadanya. Jadi, ibu tidak sendirian. Saya siap mempertanggungjawabkan semuanya. Saya juga. Saya juga. dan aku pun siap menerima konsekuensi. Ibu, Kami tetap sayang ibu. Terima kasih nak. Semoga kalian tidak mengulangi kesalahan ibu lagi.
Korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang. Korupsi juga menghancurkan kepercayaan, keluarga, dan masa depan. Karena itu, sekecil apapun bentuk korupsi, tetaplah sebuah kesalahan yang harus dihentikan.